Selain daripada kemurahan hati Tuhan berikan kami, sebagai ucapan bersyukur kami Tuhan, kami rindu melayani Engkau dan darah Yesus Kristus yang telah melayakkan kami, menyucikan kami, sehingga kami dapat melayani Engkau dan mengadu pada hari. Setiap kami Tuhan yang bagian dalam Tuhan, dalam pengurapan yang baru daripada Tuhan bertugas, hamba mengingatkan sampai Tuhan berikan Tuhan kewahyuan daripada Engkau, apa yang Engkau sampaikan kepada jemaat di tempat ini, biarlah Tuhan sampaikan lewat hamba ya Tuhan. Kami merindu Tuhan, Tuhan menegur setiap kami, menasihat setiap kami ya Tuhan. Terlebih Tuhan, di ujian penyembahan bersih dan pemain khusus Tuhan hati dalam menyembah Engkau. Biarlah ujian yang berkenan di hadapan Tuhan dapat kami naikkan di hadapan Tuhan pada saat itu. Terima kasih Bapak yang baik, jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan, kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan menyertai dan membawa mereka ke rumah di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik dan menunjukkan ibadah hari ini adalah ibadah yang sangat diberkati oleh Tuhan, dan kami berkatakan iman kami bahwa yang lemah dikuatkan, yang miskin berkaya, yang sakit disembuhkan, bahkan mereka yang berhubungan berada dipilihkan dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami percaya bahwa darah Yesus Kristus di tempat ini malaikat-malaikat surga berkhidmat sendiri di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk melayani Engkau ya Allah. Haleluya. Amin. Selamat malam. Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa kita semua dalam kasih Kristus. Shalom. Patut kita syukuri betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Jika kita renungkan, kita ada sampai hari ini bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, melainkan hanya karena pengorbanan Tuhan yang berapa waktu lampau telah mati di kayu salib. Dan jika Tuhan berkehendak, saudaraku, biarlah Tuhan layakkan kita hari ini untuk semeja dengan Dia. Mari kita terus merenungkan betapa besarnya Tuhan dalam hidup kita. Apapun kehidupan kita, bagaimanapun buruknya hidup kita, Tuhan tetap sayang. Tuhan tetap cinta akan kita. Mari kita merenungkan Bapak Ibu. Kita hidup hanya karena perantara Tuhan dan pengorbanan Tuhan saja. Mari kita lebih lagi
merenungkan firman mengangkat pujian yang mengatakan pengorbanan sempurna. Aku hidup oleh anugerah yang terbaik terima darimu. Rencana indah Tuhan,
Kita undang Roh Kudus untuk memenuhi setiap ruangan ini. Cuma Tuhan kita berserahkan dulu kembali dan tetap dalam hadirat Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anakmu di tempat ini. Kami rindu dan kami ingin Tuhan lebih dalam lagi untuk menyembah, lebih dalam lagi intim dengan Engkau Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus, kami percayakan bahwa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir itu semua kami letakkan hanya di dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Dan kami percaya juga Bapa bahwa selama kami ibadah Tuhan ada satu oknum yang tidak senang dengan keberadaan kami. Dan kami Tuhan kami percaya bahwa setiap dan segala hal-hal jahat Tuhan yang ingin mengacaukan pikiran kami, yang ingin mengganggu ibadah kami sepakat kami tolak hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya di dalam nama Yesus sudah berkuasa di tempat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus, Roh Kudus saja yang akan kami undang untuk memenuhi ruangan ini. Terima kasih Bapa, dan jika Tuhan Yesus, saudara-saudara kami Bapa yang masih dalam perjalanan, Tuhan antarkan mereka di tempat ini dengan penuh sukacita Tuhan. Dan jika sebentar Bapa kami ingin lebih lagi Tuhan untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu, bagi kemuliaan Bapa. Dan kiranya Tuhan Yesus Engkau bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap bersorak bagi Tuhan bersama saya katakan amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Kurang semangat sekali lagi, masih ada sukacita? Kalau ada yang datang bersama dengan saya, jangan ragu dan jangan bimbang. Anda dan saya telah diselamatkan oleh Bapa di surga. Untuk itu, mari kita lebih bersorak lagi, mengangkat lagu pujian Kami yang telah ditebus. Dengan darah yang kudus,
Jika sebentar kita akan ditemui oleh Tuhan, firman Tuhan, mari kita kembali menenangkan hati pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang akan kita dengar menjadi firman yang hidup. Ku rindu firman-Mu.
rindu Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga firman-Mu yang disampaikan pada pagi menjelang siang ini benar-benar firman yang diberkati oleh Tuhan untuk memenuhi hati dan kehidupan kami, sehingga firman-Mu ini Bapa menjadi berkat buat kami, dan firman-Mu ini tidak sia-sia, tapi sungguh menjadi penuntun jalan kami ketika kami menjalani hari-hari kami di dunia. Berkatilah hamba, urapi hamba, pakailah hamba untuk menjadi saluran berkat kepada kami pada hari ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Segala kuasa roh jahat, kuasa iblis niat manusia ingin mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Bahkan dalam peribadatan kami pada hari ini, kami tolak semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja Tuhan yang berdaulat atas firman dan kehidupan kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya menyapa kita semua. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa hari ini kita semua dalam keadaan sukacita oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan kepada kita pada hari ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 40. Ini saya akan bacakan kepada kita Bapak Ibu. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang diserahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada manusia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi.
Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, dan jangan ada yang hilang, supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kepada kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan, merenungkan, dan mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan ini. Ibu Bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Injil Yohanes ini ditulis oleh Yohanes sendiri. Kurang lebih ini 1 tahun Masehi, artinya kurang lebih sekitar tahun 90 sampai 110. Dalam arti bahwa tidak terlalu jauh setelah Kristus bangkit atau naik ke surga Bapa. Jadi tentunya sangat terang benderang kepada Yohanes untuk menuliskan dan menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa besar terkait kasih Kristus. Bagaimana tentang tanda-tanda dan mukjizat daripada Kristus, dan apa harapan yang disampaikan oleh Kristus, supaya semua murid-murid dan orang yang datang itu benar-benar tidak hanya melihat tanda dan mukjizat itu dan merasakannya, tetapi juga taat dan percaya, sehingga mereka tidak hanya menjadi pengikut, tapi menjadi murid-murid daripada Kristus saja. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang cukup panjang yang kita bacakan tadi, itu sebenarnya adalah rangkaian peristiwa daripada apa yang Tuhan lakukan dengan mukjizat-mukjizat yang cukup besar, sehingga tidak sedikit orang yang berbondong-bondong untuk mengikut Yesus Kristus. Kalau kita lihat di pasal 6 ayat 1, bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Itu katanya di luar anak-anak, tetapi pada akhirnya lebih. Kedua, Dia melakukan peristiwa besar di mana Yesus berjalan di atas air. Hal ini tentunya menggugah dan benar-benar memukau banyak orang. Ini Yesus, bukan manusia biasa. Peristiwa atau mukjizat yang dilakukan ini benar-benar mengingatkan mereka ketika Musa dan Harun memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika roti dari surga atau mana itu diberikan kepada mereka. Itu terulang kembali dengan sebuah mukjizat yang cukup besar. Ibu Bapak yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ini, benar, saya pikir kalau kita juga ada pada saat itu, pasti juga kita heran. Pasti juga kita heran. Ini siapa Yesus? Karena selalu teringat mereka dan selalu melihat background mereka, backgroundnya, bahwa Yesus itu tidak lebih dari sebagai seorang anak tukang kayu. Tetapi mengapa Dia bisa melakukan mukjizat ini? Mengapa Dia bisa melakukan peristiwa yang besar ini? Inilah yang sesungguhnya membuat mereka terheran-heran pada saat itu.
Dampaknya mereka terus ingin mencari tahu siapa Yesus sesungguhnya, sehingga mereka berkata bahwa Yesus itu adalah Raja. Mengapa? Karena ada niat di balik keinginan mereka di dalam mengikut Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat di dalam fenomena Tuhan ini, jelas ketika orang mengikut Tuhan, maka Tuhan juga sangat tahu isi hati mereka. Tuhan cukup tahu isi hati mereka. Maka Tuhan berkata bahwa niatmu perlu diluruskan. Ya, niatmu perlu diluruskan ketika mengikut Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa mereka mengikut Tuhan hanya sebatas keinginan mereka untuk keinginan hati dunia. Makanya mereka berkata, seandainya engkau menjadi raja kami. Karena apa? Mereka mempunyai sebuah konsep. Kalau Tuhan Yesus ini menjadi raja mereka, maka Tuhan Yesus mampu memenuhi kebutuhan mereka. Maka enak menjadi rakyat daripada Tuhan Yesus Kristus. Maka kedua, kalau kita perhatikan, kalau lihat di dalam ayat 26, 25 dan 26, mereka ketika mengikut Tuhan Yesus menyeberang dan menemukan Dia, mereka berkata, Guru, Rabi. Ini Rabi adalah sebuah ungkapan yang sangat terhormat, ungkapan kepada mereka yang sangat dihormati oleh karena pengajaran-pengajarannya yang sangat dibenarkan, sangat masuk akal, yang berbeda dengan para pengajar-pengajar yang lain. Maka mereka menggelar Yesus sebagai Rabi. Tetapi lagi-lagi Tuhan Yesus cukup paham daripada keinginan daripada banyak orang, bahwa kalian mengikuti aku, bahkan menyeberangi, bahkan kalian mencari tahu kebenaranku dimanapun. Tapi lagi-lagi sebenarnya saya ingin menguji kalian sejauh mana niat kalian mengikut aku. Apakah benar-benar karena ingin taat, karena benar-benar ingin mengikuti firman Tuhan? Apakah karena benar-benar ingin percaya kepada Bapa, karena sudah melihat karya terbesar Tuhan melalui aku? Atau sebaliknya, hanya oleh karena setelah melihat karya besar itu, mujizat-mujizat itu, maka kalian berkata bahwa engkau adalah raja kami, engkau adalah rabi kami, karena bisa memenuhi keinginan hati kami, bisa memenuhi kebutuhan kami yang sifatnya tentunya sangat terbatas adanya. Ibu bapak yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah gambaran orang yang mengikut Tuhan pada saat itu. Mereka cukup puas dengan apa yang mereka lihat. Mereka cukup puas dengan mujizat saja pada saat itu. Harusnya itu, mengapa mereka mengikut Tuhan di atas dari apa yang mereka saksikan, yakni bahwa di balik dari mujizat itu, Kristus yang melaksanakan itu adalah Dia bukan hanya manusia biasa, tapi Dia anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Bapa. Maka barang siapa yang percaya kepadanya, yakni Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh Yesus daripada setiap orang mengikutnya, bahwa mereka tidak hanya percaya kepadanya oleh karena peristiwa yang mereka saksikan, yang mereka alami, tapi di atas itu segalanya adalah mereka percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Amin, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Pentingnya adalah bahwa mengakui Yesus Kristus sebagai anak Allah. Makanya dia gambarkan dirinya pada ayat 25. Seterusnya ini adalah Dia roh hidup, supaya semua orang yang mengikutnya itu mempunyai pemahaman yang berbeda, bahwa di atas makanan atau roti yang mereka makan itu bisa binasa, bisa habis, bisa besok tidak ada, besok mungkin berbeda. Tetapi roti kehidupan itu
dia tidak akan pernah habis-habis. Kuncinya adalah percaya kepada roti kehidupan itu, maka kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena dia tidak pernah habis-habis, sebab dia selalu ada di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Itu yang pertama. Kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah hidup, yang roti kehidupan. Yang kedua, poin yang kita pelajari dalam hal ini adalah bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita, kalau kita sudah percaya kepadanya sebagai anak Allah yang hidup, kita melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa itu adalah taat, mentaati firman-Nya. Apa kehendak Bapa? Percaya kepada yang diutus oleh Dia, yakni Yesus Kristus, yang menebus dosa kita. Tadi kita nyanyi, apakah kita percaya bahwa kita telah ditebus oleh Yesus Kristus? Kita katakan amin. Mengapa? Itulah iman kita yang dinyatakan kepada kita melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh kita. Harus taat. Ketaatan kita adalah bagaimana kita tidak hanya melihat, tidak hanya mempercayai dalam kesementaraan saja, tetapi kita harus taat kepada firman yang abadi. Ibu bapak, tidak ada yang abadi selain firman, tidak ada yang abadi selain roh. Maka hendaknya kita ada pada firman dan roh itu saja. Firman itu kekal adanya. Makanya selalu dimulai pada namanya Alfa dan Omega. Itu Dia awal dan Dia yang akhir. Dan firman itu telah menjadi manusia. Mengapa? Supaya kita benar-benar memperoleh kehidupan yang kekal. Pertanyaannya, apakah kita taat pada apa yang dikehendaki oleh Bapa? Yakni pertama, tadi percaya pada Tuhan. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, tentu untuk menjadi murid Tuhan, hamba Tuhan, mengikuti ajaran Tuhan, taat pada firman, tentunya tidak mudah. Banyak tantangan dan cobaan. Karena di dalam taat pada Tuhan, maka tentunya kita banyak ujian. Ibu bapak yang saya hormati dan kasih sama Tuhan, minggu lalu ada sebuah kesaksian orang yang melayani Tuhan di Padang. Namanya Bapak Pendeta Fatih Dahi. Dia melayani di Padang. Seingat saya orangnya itu dulu adalah orang yang tidak terlalu banyak neko-nekonya, Pak Bambang. Saya pernah bersama dengan beliau kurang lebih 3 tahun. Memang dia sedikit berumur dari saya, tetapi dia memang diutus dari Padang bersama beberapa orang, kurang lebih 5, untuk menjadi sekolah penginjil pada saat itu. Setelah tamat kembali di Padang dan dia membuka pelayanan. Jadi kalau kita lihat mungkin sudah beredar di medsos, ketika dia membuka sekolah atau pimpin doa, itu sekaligus sebagai juga untuk membantu mereka anak-anak untuk dapat nilai, maka ternyata dibubarkan oleh oknum-oknum yang tidak senang. Kalau kita lihat sepintas dalam video, dia tidak marah, bahkan dia menenangkan jemaat. Jemaat justru ada yang marah, dia menenangkan. Bahkan ketika dia sapa, dia disapa, dia pun juga menyapa dengan baik orang-orang yang menghancurkan gereja. Ini orang kalau saya perhatikan luar biasa sabarnya, dan dia tidak terpancing emosi dengan orang-orang yang menghancurkan gedung itu. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, hanya satu pesan kita dengan orang yang setia dalam melayani Tuhan ini, Pak Zaki. Saya berkata bahwa hendaklah engkau tetap sabar, engkau tetap kuat, dan jangan pernah terpancing emosi. Karena memang Anda ada di tengah-tengah
yang memang sangat berat. Pesan kami itu adalah gunakan momen ini untuk bisa mendapat izin. Saya tidak tahu kalau salah Pak Gembala, karena kalau ada izin itu berarti memberikan kesempatan untuk bisa melayani daripada ditutup. Ibu bapak, apa kaitannya dengan yang namanya ketaatan di sini? Orang yang tidak taat, maka dia hadapi situasi itu dengan emosi. Maka hanya ada dua. Pertama, dia tantang untuk perang dan melawan dan akhirnya hancur. Dan kedua, emosi sesaat dan berkata, udahlah kita tutup, mungkin Tuhan tidak bersama dengan kita. Itulah emosi orang yang tidak taat. Tetapi dia dengan tenang, dia dengan sabar selalu memohon pimpinan dan petunjuk dari Tuhan. Inilah yang kita banggakan dan senang dengan hamba Tuhan itu, ketika diberikan masukan-masukan di dalam sebuah grup perkakas kepadanya, dia tetap berjalan dalam pimpinan Tuhan dan meminta dukungan. Inilah ciri orang yang taat kepada Tuhan. Ini yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan mengikut Dia pada saat. Jangan hanya karena mujizat ini, maka Anda secara emosional berkata, saya menjadi pengikut Tuhan. Nah, itu tidak. Tetapi ketika melihat mujizat itu, maka ada doa dalam hati untuk mau berkata, kuatkan saya Tuhan, bahwa melalui mujizat yang terjadi ini, saya semakin teguh keimanan saya dan hubungan saya kepada Tuhan, bahwa saya ini siap menghadapi tantangan cobaan ujian ketika mengikut Tuhan. Sebab apa? Engkau adalah anak Allah yang hidup, roti kehidupan yang tidak terbatas. Yang ketiga, Bapak Ibu, Tuhan Yesus meluruskan pemahaman setiap orang yang mengikuti Dia. Ini yang penting Bapak, meluruskan pemahaman, karena di situ dibutuhkan kekuatan daripada Roh Kudus atau di luar kemampuan manusia. Mengapa? Karena mereka pada saat itu punya ajaran tersendiri. Misalnya orang Yahudi mempunyai pemahaman judaisme atau pemahaman kepada agamanya. Atau bagaimana dengan agama-agama yang lain, seperti orang Yunani dengan kepercayaannya, orang Romawi dengan kepercayaannya. Tetapi ketika mengiringi satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus mencoba meluruskan pemahaman mereka. Ketika mengikut Tuhan, maka perlu ada sebuah pemahaman. Kalau istilah di sini adanya sebuah koordinasi pemahaman yang sama, supaya ketika mereka yang berbondong-bondong dengan jumlah yang banyak itu, cuma satu pemahaman, yakni bahwa Yesus itu anak Allah. Ini tidak mudah, karena mereka mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Mereka sudah terdoktrin dengan ajaran yang berbeda-beda, dan merubah itu Bapak Ibu tidak mudah. Tidak mudah Bapak Ibu. Merubah kebiasaan, merubah pemahaman, merubah ajaran-ajaran yang sudah terdoktrin di dalam hati setiap orang itu tidak mudah Bapak Ibu. Maka dibutuhkan sebuah kuasa, dibutuhkan sebuah mukjizat. Maka kita sebagai anak Allah memohon pertolongan daripada Tuhan untuk menjamah hati banyak orang, untuk berbicara di hati setiap orang, merubah pemikiran mindset mereka, sehingga bisa mereka mengerti akan kuasa Allah yang terjadi itu. Meluruskan pemahaman ini Bapak Ibu adalah butuh doa. Kita doakan mereka. Kita doakan supaya ada keterbukaan hati, ada keterbukaan pemahaman dan pemikiran, sehingga firman Tuhan masuk di setiap hati mereka. Sehingga ketika firman Tuhan didengarkan, itu benar-benar mengambil tempat di hati mereka. Nah, ini adalah dibutuhkan kuasa doa dan Tuhan. Nah, di situ yang dibutuhkan adalah doa. Yang kedua adalah bahwa dibutuhkan seorang hamba yang terus menyampaikan kebenaran ini, supaya terus sampai mantap pemahaman mereka akan kebenaran ini. Nah, kalau
Kalau saat ini gereja dibutuhkan itu tidak hanya pengajaran di dalam gereja, tapi juga keluar untuk menyampaikan kebenaran ini. Nah, kita khawatir ketika gereja hanya puas ketika menyampaikan pengajaran itu di dalam gereja saja, ketika cukup mendewasakan jemaat yang ada di dalam gereja saja, tetapi sukar atau sulit untuk bisa keluar mendeklarasikan keimanannya kepada masyarakat luas. Kalau mungkin istilah kita kekristenan adalah menjadi saksi, menjadi penginjil untuk orang-orang di luar kekristenan, atau kepada orang Kristiani yang masih belum bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah masih ada? Masih. Ya, jangan di daerah lain. Di daerah kita juga masih banyak orang-orang yang saat ini KTP-nya Kristen, Pak Ibu. Tapi belum tentu ke gereja. Bahkan kalau kita berdialog dan bertanya, maka alasan mereka pun lebih hebat dari kita. Jadi kita harus tahu satu depannya. Kita tetap menyampaikan dan berdoa. Biarlah Roh Kudus menjamah hati setiap orang. Intinya di sini, jangan pernah jemu-jemu untuk terus menjadi saksi Kristus, menyampaikan kebenaran. Kalaupun tidak bisa kita menyampaikan melalui firman, tapi setidaknya menjadi saksi melalui kehidupan kita hari lepas hari. Ini yang diluruskan oleh Yesus kepada banyak orang yang mengikuti, supaya ada sebuah pemahaman yang lurus bahwa mereka ini datang mencari, berkeinginan untuk terus berjumpa dan mengikuti Tuhan. Pertama, tidak hanya oleh karena menjadikan Yesus sebagai Raja, untuk memuaskan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Tidak saja hanya ikut dan mengikuti dan mencari Yesus, hanya untuk mencoba melihat tanda dan mukjizat saja untuk diri mereka saja, dan tidak hanya untuk mencoba mengeraskan hati dengan mencoba menguji Yesus seperti orang-orang yang mengikuti Tuhan. Tetapi hendaknya kita selalu rendah hati untuk selalu datang di hadapan Tuhan dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, roti kehidupan yang tidak pernah basi, yang tidak pernah habis, yang tidak pernah kekurangan, tetapi kekal adanya. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai roti kehidupan, dia tidak akan kekurangan, tapi dia akan dipenuhi dengan kelimpahan-kelimpahan. Dan itulah mukjizat yang sesungguhnya terus terjadi dalam diri kita setiap detik, setiap saat, setiap hari dan setiap waktu. Dan itu kita tandai dalam setiap doa dan ajaran kita. Ibu Bapak, itu saja firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini. Hendaknya kita terus tekun di dalam Tuhan Yesus, walaupun banyak tantangan ujian yang kita hadapi, dan walaupun banyak juga yang mencoba mengajarkan kita bahwa kehidupan ini hanya sementara saja, tetapi di dalam Tuhan hidup boleh sementara, tetapi roh kita kekal kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, roti kehidupan. Sebentar lagi nanti oleh Pak Gembala pimpin kita di dalam perjamuan, hendaknya benar-benar kita siapkan hati kita dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dia juga telah menyerahkan dirinya. Mari terus kita ingat akan karya besarnya dan terus kita perlukan ke dalam hidup kita untuk mengatakan bahwa aku sudah menang atas maut, saya telah menang atas dosa. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur atas firman, karena firman ini mengajarkan kami untuk selalu mengikuti Tuhan. Dengan iman kami mengikuti Tuhan oleh karena kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai anak Allah yang hidup, yang diutus oleh Allah. Kami mengikuti Tuhan bukan hanya karena mukjizat, bukan hanya karena tanda, tetapi karena iman kami bahwa Yesus Kristus mampu melakukan di atas mukjizat itu dalam hidup kami hari lepas hari. Tolong kami supaya kami taat dan tunduk kepada Tuhan.
Tolonglah kami supaya kami taat dan tunduk pada firman-Mu Tuhan. Tolonglah kami untuk selalu lurus pemahaman dan pemikiran kami dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Segala ujian cobaan yang kami alami, kiranya Tuhan menolong kami di dalam jalannya, supaya itu tidak melemahkan iman kami kepada Yesus, tapi justru menguatkan kami untuk selalu bergantung, untuk selalu berharap dan bersandar kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan, biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk mengingatnya, yang mengajarkan terus lebih jauh di dalam hati kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman. Doa dan permohonan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. ke-28 sampai 26 sampai 29 mengatakan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa ketika kita menerima roti dan anggur sebagai lambang daripada tubuh dan darah Yesus Kristus, yang pertama kita harus terus bersaksi seperti yang hamba-Nya sampaikan tadi. Fokus kita tetap menyaksikan bagaimana kematian Tuhan Yesus terhadap kita. Dan yang kedua, dengan merasa tidak layak. Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin saya sudah sampaikan bahwa kita ini disebut adalah anak Allah. Kenapa kita disebut anak Allah? Karena kita sudah menerima Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara, dengan kita sudah menjadi anak Allah, maka percayalah bahwa saudara layak untuk menerima tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah hendaklah kita menguji hati kita. Artinya kita sungguh-sungguh tidak mempermainkan tubuh dan darah Yesus Kristus
sebagai sesuatu hal yang gampangan, tetapi itu adalah satu pengorbanan yang patut kita hargai dalam kehidupan kita. Dan poin yang keempat, supaya kita mengakui tubuh dan darah Yesus. Ketika kita mengangkat salib dan memakan roti, mari kita mengakui bahwa walaupun itu roti, tetapi itu adalah tubuh Yesus Kristus. Walaupun itu anggur, tapi itu adalah darah Yesus Kristus. Itulah 4 hal yang kita ingat senantiasa ketika kita melakukan perjamuan kudus. Sebentar kita masuk dalam perjamuan kudus, pada perjamuan kudus Bapak Ahmad Airin dan Bapak Ahmad Danti, dengan hormat kami undang masuk maju ke depan sambil kita mengangkat pujian ini, tubuh dan darah. Sempurna
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita mengangkat roti lebih tinggi di atas kepala kita. Dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Silakan Bapak. Demikian juga yang mengambil cawan, mari kita mengangkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah cawan yang di atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Katakan amin. Silakan diminum. Mari angkat suara kita. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari angkat pujian Tuhan. Buat tubuh yang
kebaikan-Mu. Dan terlebih Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa, Engkau telah melayani kami Tuhan semeja dengan Engkau pada hari ini. Dan kiranya Engkau Tuhan yang akan terus menyucikan kami, menguduskan kami Bapa, dan biarlah kami menjadi orang-orang yang taat akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan jika sebentar Bapa kami akan memberikan persembahan yang terpadu, kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Bapa, sesuai dengan janji firman-Mu. Engkau akan memberkati, Engkau akan berlipat gandakan 30 bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus akan bersorak-sorai untuk bersyukur betapa hebatnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang siap memberi bersama saya katakan amin. jadwal ibadah dalam minggu sedekah. Nanti malam pendalaman Alkitab, firman Tuhan, Ibu Yustini Daily, WL Grace Converse Daily. Dosa hari Kamis malam, firman Tuhan, Dermawan Pula, WL Philippus Daily. Petugas hari Minggu pada raya, firman Tuhan Bapak Gembala, WL Yatulegea atau Bapak Tanti, Singer Yania Jebua, Juli Asrani Gula. Demikian, Shalom. Ya, biasanya kita di penghujung ibadah kita. Mari kita tetap satukan hati, kita tetap menahan hati untuk mengangkat setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kau telah mengabdiku, percaya hanya kepada
Sepanjang ibadah kami dari awal, pertengahan, dan sampai sebentar kami mengakhirinya, Tuhan yang sudah bersama-sama dengan kami, hormat dan pujian dan syukur kami kembalikan kepada Engkau Tuhan yang telah menyertai umat-Mu di sepanjang ibadah ini. Bapa yang baik, pada saat ini hamba-Mu berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah menyampaikan sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu lebih lagi dan pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan untuk menjadi saksi-Mu dengan karunia talenta yang telah Tuhan berikan, yang telah Tuhan percayakan. Biarlah menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Seluruh tim worship Tuhan yang sudah melayani, bahkan pelayanan apapun yang telah dilakukan oleh anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan Engkau menerima pelayanan mereka menjadi satu kebaikan di mata Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di surga. Hamba-Mu juga berdoa saat ini Bapak buat jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan saat ini, di dalam berbagai sakit penyakit, beban hidup, pergumulan pekerjaan. Dalam nama Yesus kami percaya bahwa tidak ada perkara yang terlalu sulit bagi Engkau, tidak ada perkara yang terlalu susah. Oleh karena itu Tuhan, kami percaya kepada Engkau saja. Biarlah Tuhan yang bekerja dengan sangat luar biasa, dan kami akan mau menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Tuhan menyatakan otoritas kuasa-Mu bagi setiap orang-orang yang menaruh pengharapan kepada Engkau. Sebab firman-Mu mengajarkan kami bahwa Engkau Tuhan kami yang tidak pernah mengecewakan setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Engkau. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mengangkat doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Jika beberapa hari ini Tuhan begitu banyak kejadian demi kejadian yang terjadi atas bangsa ini, kami percaya tidak ada satupun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Tentunya Tuhan memiliki maksud yang baik buat bangsa kami. Saatnya bangsa ini kembali pada jalan Tuhan. Saatnya bangsa kami, bangsa Indonesia, menjadi miliknya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai pemerintahan, Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para kabinet, bahkan sampai kepala daerah. Tuhan berikan roh takut akan Tuhan kepada mereka, dan penuhilah mereka dengan hikmat-Mu Tuhan dalam mengambil setiap keputusan Tuhan, sehingga lewat pemerintahan atas bangsa ini Tuhan, Engkau mengubah bangsa kami menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa buat seluruh gereja-gereja-Mu pada saat ini Tuhan, baik gereja yang ada di kota, yang ada di desa, dan terlebih gereja-Mu Tuhan yang sedang mengalami penganiayaan, gereja-Mu yang sedang menderita saat ini, dan juga hamba-hamba Tuhan yang sedang di dalam kesulitan demi kesulitan dalam melebarkan kerajaan Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap anak-anak-Mu, dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu yang mengasihi Engkau. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat jemaat yang tidak sempat hadir hari ini Tuhan. Jikalau mereka sakit, doa kami sembuhkan mereka Bapa. Dan kami merindukan, kami dapat bersama-sama terus di rumah-Mu di tempat ini, untuk selalu merendahkan hati dan mencari wajah Tuhan, sehingga Tuhan disenangkan lewat gereja-Mu di tempat ini. Tuhan Yesus yang baik, banyak hal yang telah Tuhan ajarkan kami pada hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang taat dan setia, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi firman-Mu bertumbuh berakar dan menghasilkan buah, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang belum bisa berdoa di hadapan Tuhan, yang masih kecil. Biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah mereka terus bertumbuh lebih dewasa dan terlebih dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan kami merindukan bahwa mereka menjadi generasi yang meneruskan pelayanan ini dalam Tuhan, sehingga banyak dimenangkan jiwa-jiwa yang anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami sadar dan kami tahu bahwa Engkau saja yang dapat menolong kami melewati tantangan dalam hidup ini. Dan kami percaya bahwa bersama Yesus Kristus kami dapat melakukan segala perkara. Sebelum kami mengakhiri ibadah kami Tuhan, kami rindu diberkati oleh Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan arahkan matamu dan terimalah berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, pulanglah dengan bersorak-sorai, pulanglah dengan membawa kemenangan.
anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh yang Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali kedua Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih.